wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami kepada peserta didik mengenai pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Muhammad Zaki Agil Nabili, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Ponorogo, Zaki mengatakan bahwa sekolahnya memiliki sarana prasarana berbasis TIK yang bisa dibilang cukup lengkap, seperti Wi-Fi, LCD, dan komputer. Zaki mengatakan bahwa seluruh sarana prasarana sekolah yang berbasis TIK ini dapat digunakan dengan baik. Namun, di masa pandemi seperti saat ini dan sekolah pun terpaksa harus dilaksanakan secara daring, dia tidak bisa menggunakan fasilitas sekolah tersebut. Zaki juga mengatakan bahwa sekolahnya pernah diadakan uji coba pembelajaran tatap muka, namun hanya berjalan beberapa minggu saja. Pada saat pembelajaran jarak jauh, setiap guru menggunakan media yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan WhatsApp, Google Classroom, dan Kaizala. Setiap harinya, guru memberikan materi terlebih dahulu, kemudian ada juga guru yang memberikan sedikit video pembelajaran agar mempermudah siswa memahami materi. Lalu, siswa diberikan tugas yang dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ulangan atau ujian dilaksanakan melalui Google Form, ada juga yang melalui Kaizala. Wali kelas selalu berkomunikasi kepada orang tua setiap harinya sehingga kedisiplinan anak tetap terjaga. Ketika ditanya mengenai kesulitan yang dialami saat pembelajaran jarak jauh, Zaki mengatakan bahwa dia sulit memahami materi yang diberikan guru. Dia merasa pembelajaran jarak jauh ini hanya penumpukan tugas. Tugas setiap hari ada dan sulit membagi waktu untuk mengerjakan. Apabila tidak pada hari itu juga diselesaikan, maka tugas akan semakin menumpuk. Dia juga mengatakan bahwa sulit untuk belajar disiplin bangun pagi seperti sekolah tatap muka, sehingga sering terlambat sekolah dan orang tua sering ditelepon oleh wali kelas. Saat saya menanyakan bagaimana cara orang tua dan wali kelas agar membiasakannya untuk bangun pagi dan tidak terlambat, dia mengatakan bahwa orang tua dan wali kelas selalu berkomunikasi dengan baik dan membahas perkembangan belajar dia setiap harinya. Orang tua yang tidak selalu berada di rumah karena harus bekerja juga bekerja sama dengan seluruh anggota keluarganya untuk saling mengingatkan tentang belajar dan sekolah. Sehingga menurutnya semakin lama dia semakin terbiasa bangun pagi dan menyelesaikan tugas pada hari itu saat tugas itu diberikan. Dia juga mengatakan bahwa sangat bosan dengan cara guru menyampaikan pelajaran karena hanya materi dan tugas saja setiap harinya. Hanya ada 1-2 guru yang mengirimkan video pembelajaran. Selain itu juga hanya 1-2 guru yang mengajak telekonferensi dengan siswa. Sehingga dengan media dan metode yang digunakan guru tidak bervariasi atau monoton itu, dia sangat sulit memahami materi pembelajaran. Begitulah hasil dari wawancara saya bersama Muhammad Zaki Agil Nabili, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Ponorogo. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya mengenai pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran ya. Jadi menurut hasil wawancara saya dengan salah satu siswi SMA N1 Badekan ya, bernama Riza Kumala, itu dia menjelaskan bahwa di sekolahnya di SMA N1 Badekan itu sudah menerapkan TIK dalam proses pembelajarannya. Hal itu terlihat karena di SMA N1 Badekan itu sarana prasarananya itu bisa dibilang cukup lengkap ya untuk menunjang kegiatan pembelajaran berbasis TIK seperti komputer dan LCD proyektor. Nah, guru-guru di sana itu juga sudah memanfaatkan TIK dengan baik ya, sehingga dalam proses pembelajarannya khususnya pembelajaran PAI sendiri itu bisa berjalan secara optimal. Namun pada masa pandemi COVID-19 ini ya, yang dulunya pembelajaran itu dilakukan secara luring atau tatap muka itu terpaksa diberhentikan sementara dan diganti dengan pembelajaran daring. Jadi pada saat ini itu SMA N1 Badekan itu terus-menerus melakukan peningkatan dalam penggunaan TIK supaya pembelajaran daring yang dilakukan itu bisa berjalan secara efektif.
teknologi yang digunakan oleh guru-guru di SMA 1 Merdeka sendiri itu adalah handphone ya. Jadi model atau sistem pembelajarannya pada masa pandemi COVID-19 ini itu caranya gini. Guru itu mengirimkan materi atau tugas itu melalui media Google Classroom dan Telegram ya. Jadi guru itu mengirimkan materi ke media Telegram dan Google Classroom, lalu guru itu juga melampirkan video atau voice note mengenai penjelasan materi tersebut. Setelah itu guru memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya mengenai apa yang belum dipahaminya. Setelah semuanya paham, itu baru guru memberikan tugas kepada siswa ya. Yang pastinya tugas di sini itu juga diberi waktu dan di deadline oleh gurunya. Nah, menurut hasil wawancara saya itu dalam pembelajaran daring ini itu ada yang mengalami kesulitan ya. Khususnya yang saya wawancarai sendiri, Riza Kumala, itu kesulitannya adalah kesulitan memahami materi pembelajaran. Jadi hal ini disebabkan karena guru itu kurang menjelaskan materi itu secara gamblang gitu loh, kurang gamblang gitu loh dalam menjelaskan materi itu. Dan juga karena dari faktor diri siswa sendiri ya, yaitu faktor malu bertanya. Jadi misal dia nggak paham poin A, poin B, poin C, tapi dia tuh malu untuk bertanya kepada gurunya, sehingga ya pemahaman terhadap materi itu kurang, seperti itu. Namun meskipun pembelajaran daring ini mempunyai kelemahan seperti yang saya jelaskan, tapi sebenarnya pembelajaran daring ini juga mempunyai kelebihannya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu bisa memberikan kesempatan ya sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada pendidik, kepada peserta didik untuk mengakses informasi-informasi yang ada di internet mengenai materi pembelajaran yang belum ada di dalam buku, seperti itu. Jadi dari wawancara yang saya lakukan itu dapat disimpulkan bahwa memang di SMA N 1 Badekan itu sudah menerapkan TIK dalam proses pembelajarannya ya. Apalagi dalam pembelajaran daring ini guru menggunakan media Google Classroom dan media Telegram untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, sekian dari kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.